Ini dia kesalahan fatal yang bikin kamu udah capek-capek jualan tapi masih nggak kelihatan profit juga. Dan ini bukan karena jualan kamu itu sepi ya. Tapi aku mau sharing 5 alasan lain yang mungkin kamu belum kepikir. Dan yang pertama adalah profit margin tipis. Biasanya nih sering banget terjadi business owner yang udah capek-capek jualan dan mereka mulai bingung. Kok jualannya kayaknya rame nih, tapi kok profitnya tuh nggak berasa atau bahkan nggak kelihatan kayak gitu. Dan biasanya itu karena profit marginnya itu terlalu tipis. Buat kamu yang belum tahu, profit margin itu berapa persen keuntungan bisnis kamu gitu. Of course kalau makin besar ya biasanya makin bagus gitu ya. Dan profit margin juga sendiri ada dua. Yang pertama itu gross profit margin dan yang kedua adalah net profit margin. Biar kamu lebih ada gambaran, aku langsung kasih contohnya nanti di samping ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Anggap kalau sales atau penjualan kamu itu misalnya 100 juta gitu. Lalu COGS atau harga pokok penjualan itu misalnya 70 juta. Berarti gross profit atau laba kotor kamu itu 100 kurang 70 juta yaitu 30 juta. Lalu kamu juga memiliki operating expense misalnya 20 juta dan akhirnya kamu dapat net profit itu 10 juta. Nah, di sini langsung kelihatan kalau gross profit marginnya itu 30 juta dibagi 100 juta which is sekitar 30%. Berarti laba kotor kamu itu 30% dan juga laba bersih kamu atau net profit margin gitu ya, itu 10%. Karena 10 juta dari penjualan kamu yang itu 100 juta. Nah, di contoh ini aja udah kelihatan ya kalau gross profit marginnya itu udah tipis gitu. Berarti penjualannya aja udah habis 70% untuk bahan baku gitu. Dan hanya sisa 30% untuk biaya operasional seperti gaji, listrik, air, bahkan untuk sewa. Of course, karena gross profit marginnya aja udah tipis, ya pasti net profit marginnya itu makin tipis lagi gitu. Nah, jadi buat kamu yang suka bingung, kenapa ya jualannya itu rame tapi kok duit di rekening itu nggak nambah-nambah? Coba kamu perhatikan lagi laporan keuangan kamu dan pastikan kalau kamu memiliki profit margin yang cukup, terutama gross profit margin. Karena kalau misalnya selisih antara penjualan kamu dengan harga pokok penjualannya udah terlalu tipis, kamu jualannya mau banjir orderan seramai apapun, bakal tetap gak berasa duitnya atau bahkan berasa tipis gitu. Karena seiring dengan penjualan kamu naik, bahan bakunya itu bakal tetap ikut naik. Nah, kalau gross profit margin kamu itu udah lebih longgar, baru kamu bisa mulai perhatikan net profit atau laba bersih kamu untuk pastikan kalau kamu enggak melakukan kesalahan yang kedua, yaitu overspending. Kadang nih, kalau kita lagi rasa, wah jualan bulan ini lagi rame, pasti ada godaan untuk spend the money. Sebenarnya sih fine-fine aja ya kalau kamu mau spend uangnya, apalagi untuk hal-hal yang produktif atau bisa menghasilkan lebih banyak uang untuk bisnismu. Contohnya, untuk upgrade peralatan, untuk upgrade packaging, untuk hire team, untuk beli stok baru. Tapi pastikan kalau apa yang kamu mau beli itu masih dalam kemampuan finansial bisnis kamu dan bukan karena impulse buy atau untuk memuaskan keinginan kamu saja. Nah, cara paling gampang biar kamu tahu apakah mau beli sesuatu itu dalam kemampuan finansial bisnismu atau enggak, cara paling gampang adalah lihat dari net profit seperti yang tadi aku bilang. Nah, ini aku contohin lagi pakai kasus sama yang tadi ya gitu. Nah, anggap aja dia sudah benerin gross profit margin dia dan udah menghemat di bahan baku. Dan sekarang kondisi keuangan dia seperti ini gitu. Nah, COGS yang tadinya 70 juta jadi 50 juta. Berarti dia sekarang memiliki gross profit margin 50%. Anggap aja biaya operasionalnya masih sama gitu ya, masih 20 juta. Dan berarti net profit atau laba bersih dia itu 30 juta atau sekitar 30% dari penjualan dia. Kalau misalnya bisnis dengan kondisi finansial seperti ini dan ownernya itu lagi pikir untuk mau rekrut karyawan baru, anggap gajinya UMR gitu lah ya. Nah, apakah bisnisnya mampu? Ya jelas mampu banget kan, karena net profitnya aja 30 juta. Tapi lain cerita kalau misalnya net profitnya itu di bawah 10 juta gitu, mungkin 5 juta atau 6 juta. Nah, mungkin untuk bayar gaji karyawan dengan UMR itu agak mepet ya. Jadi either dia perlu naikin penjualan biar lebih longgar, atau dia perlu tunda dulu rekrut timnya.
Jadi ya spend money itu boleh banget, yang penting ya kamu harus pastikan kalau memang apa yang kamu mau spend ini berguna dan juga masih dalam kemampuan finansial bisnis kamu. Tapi ya ini bakal susah banget untuk kamu pantau kondisi keuangan bisnis kamu kalau kamu melakukan kesalahan yang ketiga, yaitu tidak pernah catat keuangan bisnismu. Nggak pernah rekap penjualan, nggak pernah rekap pengeluaran, nggak pernah bikin laporan keuangan, bahkan yang sesimpel seadanya pun gitu. Dan akhirnya duitnya itu kepake entah buat apa dan kamu juga bingung karena kamu nggak inget, karena nggak pernah dicatat. Kalau untuk pengeluaran pribadi, budget shopping aja kamu catat, apalagi bisnis gitu. Nah, setiap kali kamu keluar duit untuk keperluan bisnis, ada bagusnya untuk kamu catat gitu. Kamu keluarin uang berapa, untuk apa, di tanggal berapa. Nanti biar di akhir bulan kamu tinggal kumpulin dan totalin, nanti kelihatan nih kamu pakai total spend duit itu berapa dan untuk apa aja. Siapa tahu aja kan, bisa-bisa selama ini ada banyak banget pengeluaran kecil yang ternyata kalau dikumpulin itu karena sering terjadi, itu bisa banyak gitu. Misalnya ongkir kirim-kirim invoice atau mungkin transport untuk pergi meeting. Nah, mungkin sekali kamu keluar mungkin nggak terlalu berasa, tapi ternyata setelah kamu catat dan kamu kumpulin di akhir bulan, tahu-tahu jutaan. Kalau semua catatan kamu lengkap, kamu bakal gampang banget untuk tahu duit bisnis kamu itu bocor di mana dan apa yang kamu masih bisa kurangi untuk bisa kamu alokasikan ke hal-hal yang lebih berguna atau lebih produktif untuk bisnis kamu. Bahkan lebih bagus lagi kalau kamu bisa buat laporan keuangan biar catatannya itu terlihat rapi. Tapi kalau misalnya belum bisa, ya nggak apa-apa, paling minimum kamu catat pengeluaran dan juga penjualan ya. Sebelum aku lanjut ke kesalahan berikutnya, kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan tips jualan lainnya. Oke, kesalahan selanjutnya ini sering banget dilakukan pemula, terutama pemilik online shop, yaitu gak punya rekening terpisah untuk bisnis. Mungkin kamu awalnya mikir, ya udahlah biar nggak ribet gitu. Jadi customer suruh transfer aja ke rekening pribadi kamu yang selama ini kamu pakai. Nah, awal-awalnya mungkin belum berasa masalahnya, tapi lama-lama garis antara pengeluaran bisnis dan pengeluaran pribadi itu mulai kecampur. Contohnya nih, uang bisnis kepake buat shopping-shopping, buat healing, atau sebaliknya, uang budget belanjaan rumah tangga malahan kepake untuk restock barang karena tiba-tiba ada orderan borongan. Yang tadi awalnya niatnya mau simple, mau enak, mau gak ribet, malahan jadi makin ribet kan gitu. Dan parahnya, saat kamu udah sadar dan kamu udah niat nih mau pisahin, kamu udah terlanjur kelamaan gabung rekening dan kamu udah bingung, di saldo rekening aku nih berapa yang punya bisnis dan berapa yang punya aku pribadi ya. Jadi kalau aku boleh saran gitu, sebisa mungkin dari awal kamu mulai jualan, kamu udah buka rekening terpisah dan ini khusus untuk jualan gitu. Jadi semua transaksi keperluan jualan pakai rekening yang ini. Untuk customer transfer, untuk duit masuk, untuk kamu beli stok baru, untuk kamu bayar gaji, untuk kamu bayar operasional, semua pakai yang duit rekening bisnis ini, dan rekening pribadi kamu itu nggak tersentuh. Tenang-tenang, kamu nggak harus langsung buka rekening PT kok kalau misalnya kamu memang belum merasa siap ya. Kamu bisa sesimpel mulai dengan buka rekening baru aja, masih atas nama pribadi kamu juga nggak apa-apa. Yang penting rekeningnya itu terpisah dari rekening yang kamu pakai untuk keperluan pribadi biasa. Mungkin sekarang kamu pikir, kalau misalnya uang pribadi dan uang bisnis itu pisah rekening, kalau gitu bisnis owner dapat duitnya dari mana? Yuk kita bahas di poin selanjutnya, karena ternyata banyak banget bisnis owner yang nggak tahu cara dapat duit dari bisnisnya. Hayo, siapa yang selama ini masih kira kalau omset jualan itu berarti sama dengan income-nya bisnis owner? Salah ya. Yang namanya penjualan, omset, bahkan profit itu sebenarnya masuk ke bisnisnya gitu. Oke, dan jualan itu adalah cara untuk bisnisnya dapat duit, bukan ownernya, oke? Which is why penting banget untuk kamu pisahkan rekening pribadi dengan rekening bisnis. Terus kalau gitu bisnis owner dapat duitnya itu dari mana dong kalau bukan dari jualan? Nah, business owner itu dapat duit dengan dua cara. Yang pertama itu gaji owner, dan yang kedua adalah profit sharing. Gaji owner itu adalah gaji yang dibayar tiap bulan atau mungkin kadang tiap tahun kepada business owner. Dan owner yang berhak mendapatkan gaji owner itu adalah working partner ya, atau owner yang keluar waktu dan tenaga untuk ngurusin bisnisnya.
Jadi kalau misalnya kamu ada partner atau owner lain yang hanya bantu tanam modal tanpa bantu ngurusin bisnisnya, itu nggak berhak mendapatkan gaji owner ya. Kalau profit sharing beda lagi. Semua owner, baik yang bekerja maupun yang nggak bekerja, biasanya pasti mendapatkan profit sharing gitu. Nah cuman sayangnya profit sharing itu sifatnya nggak stabil ya, nggak seperti gaji gitu, angkanya fix. Karena profit sharing itu biasanya persentase dari profit gitu. Kan profit bisnis tuh kadang naik kadang turun kan. Tapi yang jelas itu kalau cuannya makin banyak ya pasti profit sharingnya dapat makin banyak gitu. Mungkin bisa 10%, 20%, atau 30%. Nah itu pasti didiskusikan antara owner-ownernya gitu. Nah dan kalau misalnya ingat profit sharing kan naik turun kan, dan kadang kalau misalnya cuannya dikit ya profit sharingnya dapat lebih dikit, atau bahkan kalau rugi ya nggak dapet. Jadi kalau dirangkum, kalau kamu keluar waktu dan tenaga untuk ngurusin bisnis kamu berhak mendapatkan gaji owner yang stabil dan ditransfer tiap bulan, plus profit sharing yang besarnya itu tergantung cuannya bisnis kamu. Dan kalau kamu itu hanya bantu tanam modal aja tanpa bantu ngurusin bisnisnya, kamu hanya berhak mendapatkan profit sharing. Selama ini, kamu sebagai business owner ada bayar gaji untuk dirimu sendiri nggak? Coba jawab di comments. Nah, sekarang kan kamu udah tahu nih kesalahan-kesalahan yang bikin bisnis kamu nggak berasa cuannya. Dan kalau kamu perhatikan, hampir semua itu ternyata masalah keuangan gitu. Dan mungkin kamu juga bingung nih gimana sih caranya untuk ngatur gaji dan juga profit sharing yang sudah kamu dapat dari bisnis kamu. Nah, kabar baiknya semuanya udah aku spill di videoku yang ini, jadi pastikan kamu nonton biar ilmu kamu makin lengkap lagi. Thanks for watching dan sampai jumpa di video yang ini ya.